Salam dan bahagia, demonstrasi kontekstual oleh I Gusti Ayu Sugiaryanti, Modul 1,3. Visi Guru Penggerak, Demonstrasi Kontekstual, Modul 1,3. Latar belakang, pada modul ini, saya akan mencoba memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, kalimat prakarsa perubahan, dan menyusun BAGJA, tujuan pembelajaran khusus. PCJP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. CJP berlatih menyusun BAGJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, jadi bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif, apa potensi yang ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Kalimat prakarsa perubahan menggali potensi murid untuk berinovasi secara mandiri melalui pembelajaran yang inovatif. Buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan: 1. Apa yang harus dilakukan agar murid memiliki nilai profil pelajar Pancasila? 2. Bagaimana cara menggali potensi murid untuk berinovasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan survei pada murid, mengajak warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pengembangan nilai profil pelajar Pancasila, mengadakan penjaringan bakat dan minat murid melalui pengisian kuesioner, serta mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler untuk memetakan bakat dan minat murid. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Pertanyaan: 1. Siapakah di sekolah yang pernah berpengalaman menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila DJ dalam pembelajaran di kelas? 2. Aktivitas apa saja yang dapat membuat murid menjadi lebih mandiri? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 4. Siapa saja yang dilibatkan dalam menggali potensi murid untuk berinovasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak dapat berjalan lewat wawancara korespondensi studi literatur secara mandirian kolaborasi, survei pengalaman, pendapat guru, KAS, pengawas sekolah, murid, orang tua, dan sebagainya, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam proses penggalian minat dan bakat untuk berinovasi. Gali mimpi, yang dimana diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan,
menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi kemandirian anak yang menerapkan nilai profil pelajar Pancasila? 2. Inovasi seperti apa yang diharapkan guru dari siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat gambaran sikap dan respon murid tentang kemandirian melalui wawancara. Contoh hasil, murid-murid menjadi lebih kreatif, tanggung jawab, jujur. 2. Membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru telah peroleh dari pembelajaran yang telah berhasil membuat anak menjadi mandiri dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. 3. Membuat deskripsi sikap guru dalam merespon ketidakmandirian anak dalam pembelajaran. 4. Siswa dapat menemukan hasil inovasi sesuai dengan proyek yang disepakati. Jabarkan design. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mendefinisikan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani, atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 2. Apa langkah perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid di kelas? 3. Sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai siswa yang berinovasi. Daftar tindakan. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui tentang 2. Apa saja pola pikir yang menunjukkan kemandirian. 3. Apa saja sikap yang menunjukkan karakter kemandirian murid. 4. Mengadakan penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Membuat sistematika kerangka kegiatan inovasi siswa. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko. Memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas misal protokol atau SOP, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaan 1. Siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 2. Siapakah yang dapat memulai budaya belajar yang apresiatif? 3. Siapakah yang dapat menyelaraskan interaksi setiap orang agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang diharapkan? 4. Bagaimana cara mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas? 5. Jelaskan rancangan kegiatan yang akan dilakukan dalam penggalian minat dan bakat siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi kerja setiap anggota, menyusun program kegiatan penggalian minat dan bakat siswa. Kemampuan awal yang dibutuhkan siswa untuk berinovasi. 1. Berpikir kritis. 2. Kreativitas. 3. Penyelesaian masalah. 4. Kolaborasi. 5. Komunikasi. Langkah-langkah mengembangkan inovasi siswa. 1. Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan siswa dalam mewujudkan suatu inovasi. 2. Menentukan urutan proses yang perlu dilakukan oleh siswa. 3. Menentukan kriteria dan metode proses pada inovasi yang seharusnya dilakukan oleh siswa. 4. Memastikan adanya sumber daya dan juga informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan proses ini. 5. Membimbing, memantau, serta menindaklanjuti proses inovasi yang dilakukan oleh siswa. 6. Mengambil tindakan lebih kepada siswa yang sekiranya diperlukan untuk mencapai proses yang lebih maksimal. Perasaan saya selama mempelajari modul 1,3 tentang visi guru penggerak ini adalah senang dan semakin terinovasi untuk semangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak.
Selain itu, saya juga bersemangat dalam menerapkan dan menjalankan visi dan menjalankan rencana perubahan yang sudah saya rumuskan. Semangat dan motivasi saya ini akan membuat aura positif dalam menjalankan prakarsa perubahan saya, sehingga visi saya akan terwujud banyak hal baru yang saya pelajari dalam materi modul 1,3 untuk membuat visi gambaran untuk mewujudkan murid yang berkarakter baik di masa mendatang. Pembelajaran dalam menyusun sebuah visi yang akan memberikan perubahan positif harus berlandaskan paradigma inquiry apresiatif. Setelah menemukan kalimat-kalimat prakarsa perubahan dengan menggunakan ATAP-aset, tantangan, aksi, pelajaran, atau perubahan. Setelah menyusun kalimat-kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dilanjutkan dengan menyusun tahapan pelaksanaan kalimat-kalimat tersebut menggunakan instrumen baja. Penerapan atau futue. Setelah mempelajari modul 1,3 ini yaitu tentang visi guru penggerak, maka saya akan berusaha menerapkan dan mewujudkan visi yaitu terwujudnya murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan inovasi. Kalimat prakarsa perubahan yang saya rumuskan yaitu menggali potensi murid untuk berinovasi secara mandiri melalui metode pembelajaran inovatif. Terima kasih, salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan.